Salah satu di antara adabnya adalah memudahkan. Dia berupaya dan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada seorang murid itu sendiri. Bagian daripada adab. Seorang guru, seorang muallim, seorang dosen. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dan para pendengar sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, rahimakumullah. Kita menjadi seorang insan yang perlu untuk kita lihat dalam diri kita adalah bagaimana kemudian proses belajar kita terkait dengan agama ini. Nah, salah satu di antara proses itu pasti ada yang namanya guru dengan santrinya. Ada seorang dosen dengan mahasiswanya. Maka terkadang ya, di poin yang ke pasal 15 ini adalah terkait dengan masalah bab bagaimana seorang guru, seorang mu'alim itu berusaha ya untuk mewujudkan cita-cita daripada muridnya. Jadi guru yang baik, ya, dosen yang baik, ustadz yang baik, kiai yang baik, dia berupaya dan berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada seorang murid itu sendiri. Ya, sehingga di sini ada sebuah sebuah amanah dalam diri kita yang harus kita tunaikan. Harus kita berikan kepada santri-santri kita, kepada siswa-siswa kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita agar mereka mencapai tujuan yang dia inginkan. Bukan malah kemudian kita ini menakut-nakuti. Bukan malah kita kemudian membuat mereka lari dari tujuan yang paling utama, tidak. Oleh karenanya, kita teringat dalam sebuah perkataan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab masalah kemudahan dalam bab urusan dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang kemudian memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia wal akhirah. Dan ini kan sebuah motivasi tersendiri bagi kita ketika memudahkan orang lain. Ya, di sini dalam bab muallim ya, karena kita masih berbicara poin kedua, tema besarnya adalah adab seorang guru terhadap murid-muridnya. Salah satu di antara adabnya adalah memudahkan, bukan mempersulit. Ya, makanya bagi para pemirsa sekalian, sahabat MPD dimanapun Anda berada, rahimakumullah, mungkin sebuah ilustrasi atau contoh sederhana. Ya, di saat kita barangkali kuliah ataupun kita saat belajar, kan bang kadang-kadang ada tipikal ya dosen mungkin ya atau mungkin guru ya, itu terkadang mempersulit. Dalam bab mungkin masalah ya skripsi lah, atau mungkin masalah tesis lah, atau mungkin bahkan disertasi atau yang lain. Maka kalau kita mengkaji benar bagaimana bab masalah adab seorang guru, seorang muallim, seorang dosen, itu mempermudah, ya. Bukan mempersulit. Ya, bukan berarti kemudian menggampangkan atau menyepelehkan, bukan juga. Ya, tetapi mempermudah bagaimana cita-citanya santri, siswa, mahasiswa itu segera terwujud gitu. Ya, salah satunya mempermudah dalam bab masalah penilaian, mempermudah dalam bab masalah kemudian memberikan nilai, tidak dipersulit dan sebagainya. Itu bagian daripada adab seorang guru, seorang muallim, seorang dosen. Maka berarti kalau kita menjumpai ada di antara ya dosen kita atau mungkin guru kita ini seakan-akan dipersulit begitu ya. Mau mengumpulkan tugas dipersulit, mau barangkali laporan dipersulit, ya mungkin bisa jadi belum mengenal terkait dengan adab bab masalah ini ya. Bagaimana ketika kita lihat Nabi kita Muhammad bin Abdullah ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau saja ketika mengajari para sahabatnya tidak ada kemudian diberikan kesulitan di saat mereka katakanlah dalam bab masalah ibadah, bab dalam masalah kemudian muamalah, itu tidak ada dalam bab Nabi itu mempersulit mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam sebuah hadis misalnya, dalam praktik sholat itu Nabi perintahkan memang dalam kondisi berdiri. Fa illam tastati fa biqut. Kalau nggak mampu dengan berdiri, Nabi katakan dengan duduk. Itu kan kemudahan bagi orang yang ketika tidak mampu dengan berdiri, Nabi perintahkan untuk duduk. Kalau nggak mampu pula dengan duduk, Nabi perintahkan untuk berbaring. Nah, ini kan sebuah metode pembelajaran yang bisa kita tangkap bagaimana Nabi mengkader para sahabatnya dengan mengajarkan kalau ya nggak mampu dengan berdiri ya silakan duduk. Diberikan kemudahan rukhsah. Tapi faktanya hari ini kita jumpai bahwa sebagian kita katakan sebagian karena nggak semua memang guru kita, mungkin juga ustadz kita, mungkin juga dosen kita itu tidak semua memang mempersulit. Tapi kalau ada ya mempersulit kita dalam proses pembelajaran ya dalam mata kuliah ataupun yang lain,
maka ketahuilah bisa jadi ya seorang muallim, seorang guru, seorang mahasiswa, seorang dosen ini barangkali ketinggalan dan lupa dalam bab masalah di antara adab seorang guru, seorang dosen adalah mempermudah mahasiswanya, muridnya untuk menggapai cita-cita yang dia inginkan. Dan semoga kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan-urusan dunia kita, urusan-urusan akhirat kita, sehingga kita benar-benar mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.